Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Ibu Poppy Lestari selaku Ketua Kemuslimahan KMII Jepang. Semoga Allah membimbing dan memberkahi langkah-langkah beliau, terutama dalam memimpin dan menahkodai kemuslimahan KMII Jepang ini. Semoga lebih baik, lebih maju, lebih berkah, dan lebih meluas lagi manfaat dan syiar Islamnya di bumi Jepang. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Eka yang selalu berbahagia, moderator kita. Yang saya banggakan bunda-bunda, ibu-ibu sholihah yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ketakziman dan penghormatan saya kepada bunda-bunda dan ibu-ibu sholihah semua. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung dan tiada tara, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat istiqomah, hingga kita bisa berkumpul pada momen yang barokah ini, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang pembawa risalah yang setiap sudut kehidupannya begitu indah, namanya dikagumi sejarah, ialah yang terkumpul pada dirinya segala kesempurnaan dan kebaikan, dan tidak ada pada dirinya satupun kekurangan. Ialah mata air inspirasi kita, inspirator yang tidak pernah lekang oleh waktu dan tempat, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik ini, hari ini kita akan menyusuri senyum dan tangis perjuangan beliau dalam menegakkan agama. Semoga sholawatnya bukan hanya kepada beliau, tapi juga pada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, para tabi'in, atba'ut tabi'in, pun kepada kita semua selaku umatnya yang rindu sekali ingin bertemu dan juga ingin mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda-bunda sholihat yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul di sini tentu untuk niat thalabul ilmi, dan tentu karena Allah. Thalabul ilmi ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam agama kita. Agama ini berdiri di atas dasar ilmu, sehingga dalam mengungkapkan ketauhidannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam, maka i'lam, ketahuilah dengan ilmu, annahu la ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Diawali dengan ilmu. Wahyu pertama juga ilmu,
pun banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan ilmu. Demikian juga dengan hadis. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka ia dinaungi oleh seluruh sayap-sayap malaikat dan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi agar Allah mengampuni dosanya. Dalam diksi lain pun dikatakan bahwa orang yang keluar melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka ia seolah-olah mendapatkan pahala haji. Diksi yang lain pun mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka dia sama dengan jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Kalau saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di negeri-negeri yang berkonflik, mungkin jihadnya jihad fisik, menghadapi penjajahan Israel, Zionis dan lain-lain, kita belum bisa seperti mereka. Minimal kita bisa mendapatkan pahala jihadnya dengan menuntut ilmu di jalan Allah ini. Tapi Ustadz, gimana kan kita mah nggak keluar. Ini dengerin Ustadz juga, mungkin ada yang sambil masak, sambil setrika dan lain-lain di rumah aja nggak keluar. Apakah hadis itu berlaku bagi kita? Insya Allah berlaku, Ibu ya. Maka hukumnya mungkin pas Ibu gabung join ke lain ini, Ibu sedang seolah-olah melangkahkan kakinya keluar untuk menuntut ilmu. Jadi dihitung pahala jihad dan haji. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda-bunda solihah yang dirahmati Allah, pertama saya ingin mengapresiasi terhadap program yang dilaksanakan oleh Kemuslimahan KMI Jepang ini terkait kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmu dan juga keislaman. Di antaranya adalah sirah ini dan juga fikih. Ini sangat baik sekali karena memang tadi agama kita berdiri di atas ilmu, dan memang di zaman sekarang ini ibu-ibu semua, kita perlu role model yang ideal. Mungkin di zaman sekarang agak susah melihat, tapi kalau kita lihat di kepribadian Nabi dan juga tokoh-tokoh besar dalam Islam, kita akan optimis bahwa kita pun bisa berkepribadian Islam di tengah zaman yang carut-marut ini, dan juga bisa kita sejajar bahkan menjadi umat terbaik sebagaimana umat Islam dahulu kala. Sebelum ke pembahasan sirah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Eka, sudah ada kurikulum yang akan jadikan panduan selama perjalanan kita jalan-jalan seputar tarikh Islam. Saya akan share dulu posternya sambil dijelaskan secara garis besar. Nah, inilah kurikulum sejarah Islam yang akan kita jelajahi selama beberapa waktu yang akan datang. Yang pertama adalah Sirah Nabawiyah. Ini perjalanan pertama kita. Di sini kita nanti akan membahas seluk-beluk kehidupan baginda Nabi, baik sebelum kelahirannya, masa kecil, pra-kenabian, masa kenabian, periode Madinah hingga kewafatannya. Semua insya Allah secara detail, dan juga kita akan mengambil ibrah di setiap fase-fase kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah mata air sejarah Islam, karena memang kebesaran, kejayaan, kesuksesan para tokoh-tokoh muslim yang ada di sepanjang sejarah Islam, semuanya terinspirasi dari Nabi. Maka sangat-sangat layak sekali kita memperdalam sirah dulu, baru ke sejarah Islam yang lainnya. Setelah itu, di sesi kedua kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu khulafa itu jamak dari khalifah, pemimpin Islam yang diberi petunjuk oleh Allah, yaitu Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, dan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhum ajmain. Nanti kita akan bahas di sini masa 4 khalifah itu, kehidupan 10 sahabat juga yang dijamin masuk surga akan kita bahas, dan generasi salaf, generasi terbaik.
Ini penting sekali, apalagi zaman sekarang ibu-ibu ada syubhat yang dihembuskan oleh misalnya kelompok Syiah, saudara kita Syiah yang memang menjelek-jelekan para sahabat, terutama khalifah yang pertama dan kedua. Nanti kita akan bahas di sini bagaimana kemuliaan para khalifah ini, sehingga ia sangat layak untuk kita junjung, untuk kita hormati, untuk kita teladani, dan tidak ada apa-apanya kita dengan perjuangan beliau-beliau, dan juga tidak pantas untuk kita mengikuti pendapat saudara-saudara kita yang Syiah itu. Kemudian yang ketiga adalah Bani Umayyah, membahas tentang Daulah Umayyah dan para khalifahnya. Daulah Umayyah dengan kekurangan dan kelebihannya punya jasa yang besar terhadap umat Islam. Di masa pemerintahan Daulah Umayyah, Islam mencapai luas wilayah yang begitu luas, dari pegunungan Pieren di Perancis Selatan, Perancis Barat Daya, sampai ke Uighur di timur. Itu kekuasaan Bani Umayyah. Islam tersebar luas. Walaupun ada kekurangannya, tapi kita harus ngambil di sini ibroh dan juga ngambil kelebihan dan merenungi segala kekurangannya. Peristiwa Karbala juga akan kita bahas di masa-masa Bani Umayyah, Ibu. Karena Karbala ini peristiwa yang menyedihkan bagi kita. Lalu bagaimana pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap peristiwa ini? Ini juga penting karena sekarang zaman postmodernisme, semua mau yang betul, mau yang salah itu punya kesempatan untuk mencari pasar. Nah, kelompok-kelompok Syiah itu menyebarkan ideologinya dengan dasar tadi peristiwa Karbala ini. Kita akan lihat bagaimana pandangan yang adil, pandangan yang profesional dari pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana sebab-sebab kejayaan dan keruntuhan Daulah Umayyah. Selanjutnya di keempat kita akan membahas tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini jadi para khalifah yang merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nanti punya anak namanya Ibnu Abbas. Abbas nanti punya anak namanya Ibnu Abbas yang terkenal itu ahli tafsir. Nanti Ibnu Abbas punya anak Muhammad dan seterusnya, lahirlah para khulafa Bani Abbasiyah. Nah, Ibu, Bani Abbasiyah ini kita jangan kalah sama Doraemon. Saya dulu masih ingat sekali waktu SD, Ibu. Doraemon itu ada sesi semacam episode khusus gitu ya, yang biasanya itu tidak diputar setiap hari Minggu, tidak, tapi hari tertentu aja karena dia jedanya lebih panjang. Nah, dalam salah satu episode khusus ini, Doraemon ini dia kembali, Ibu, ke zaman 1001 malam, yaitu Harun ar-Rasyid. Dan Doraemon, Nobita, Shizuka gitu ya, Suneo dan Giant itu ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan Masya Allah benar-benar proporsional ya, orang Jepang itu mengakui bahwa kejayaan Islam di zaman Harun ar-Rasyid ini tiada tandingnya. Gitu ya. Saya masih ingat itu sampai sekarang, alur filmnya juga. Nah, kita jangan kalah sama Doraemon, Ibu. Doraemon aja udah tahu Khalifah Harun ar-Rasyid, kita pun nanti akan jalan-jalan ke masa pemerintahannya. Dan pada masa Daulah Abbasiyah inilah Baghdad ini menjadi kota terpadat, termaju, tercanggih, dan termewah di dunia. Nggak ada tandingnya, Ibu ya. Nggak ada tandingnya. Nah, kemudian kita juga nanti akan merenungi kenapa Baghdad yang begitu hebat, literasi Islam yang begitu luar biasa. Kalau Ibu nonton film-film Korea, drakor misalnya, film Dinasti Joseon, film Raja Gojong the Great dan lain-lain, itu bagus ya. Korea itu sangat membanggakan budaya literasi dalam setiap drakornya. Kata Ibu Eka, Ustadz ketahuan suka nonton drakor nih. Ya, saya suka, Ibu, kalau bertema sejarah, bahkan film ini juga, film Jepang pun alhamdulillah saya nonton kalau bertema sejarah. Di antaranya yang di Saitama, di daerah Ibu Lucy itu ada benteng terbang itu, Narita Nagachika di situ ya. Ceritanya melawan yang anak buah Hideyoshi Toyotomi itu, lupa lagi namanya, Ishida Isumaru. Itu 300 melawan 10.000, tapi kalah yang 10.000-nya. Itu saya nonton karena memang asik, Ibu ya, kalau sejarah itu kita bisa
jalan-jalan melipat waktu dan tempat dengan sejarah. Nah, kalau Korea itu begitu bangga dengan budaya literasinya, itu tidak ada apa-apanya Ibu Raja Gojong the Great itu dengan zaman Baghdad. Ini saya bukan romantisisme, tapi ini fakta. Raja Gojong itu sejaman dengan Sultan Agung Heru Cokro dari Mataram. Itu sejajar kehebatannya. Tapi Baghdad ketika itu terbaik di dunia. Nah, ini di zaman Abbasiyah. Nah, kita nanti akan jalan-jalan ke sana dan bagaimana juga kenapa Baghdad yang begitu hebat, canggih, melahirkan banyak ilmuwan ulama, bisa luluh lantah oleh pasukan yang tidak bisa membaca, yang ganas, yang tidak beradab dari dataran Asia yang bernama Mongolia atau Tatar. Setelah itu di edisi kelima kita akan jalan-jalan ke Spanyol, Ibu. Ada yang pernah ke Spanyol di sini? Nggak ada Ibu Krisna ya. Ibu Krisna saya lihat beliau pernah berkunjung ke Andalusia, ke Granada. Masya Allah, siapa Ibu Rina kantos teh? Masya Allah, siap-siap teh. Tarangnya poin ini Instagram teh Rina jadi terang. Belum ada Instagram ya. Belum diupdate lagi teh. Iya, iya. Nah itu Spanyol ini istimewa, kenapa saya harus kasih edisi khusus, karena Spanyol ini sekarang kan terhitung negara Eropa yang maju Ibu semua. Nah dan bukan hanya Spanyol titik yang diberi cahaya oleh Islam itu bukan Spanyol, tapi juga ke Oxford dan ke Italia dan nanti memicu yang disebut Renaissance. Apa Renaissance itu? Jadi pencerahan kebangkitan Eropa dari the Dark Ages itu, dari zaman kegelapan. Jadi Spanyol ini punya titik yang luar biasa. 700 tahun Ibu Islam berkuasa di Spanyol. Nah ini menarik, harus kita bahas secara khusus. Dan yang harus jadi pelajaran yang sangat menyedihkan dan duka yang mendalam bagi kita selaku umat Islam, Spanyol yang 700 tahun di bawah kekuasaan Islam sekarang tinggal sejarahnya saja. Jadi orang Spanyol kalau cerita ke anaknya paling bilangnya gini, anakku itu namanya Alhambra. Itu namanya Granada. Itu diciptakan siapa Ibu? Itu dulu yang nyiptain umat Islam. Mereka itu berapa lama di Spanyol? 700 tahun. Sekarang kemana mereka? Sekarang tinggal namanya saja. Nah di sini kita bisa ngambil ke ini Ibu Ibroh ya. Sehebat Andalusia yang melahirkan ulamanya kelas dunia. Ibnu Hazam, Imam Abu Walid Al-Baji, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Qadiyah dan lain-lain, tapi bisa hilang dari dari datarannya Islam sama sekali. Ini kita bisa ngambil pelajaran, jangan sampai di Indonesia pun hilang Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya yakin Islam tidak akan hilang dari dunia, tapi bisa jadi Islam hilang dari Indonesia kalau kita tidak mempertahankan, tidak membela agama ini. Nah ini bisa kita ambil pelajaran. Kemudian keenam, perang salib. Oh, kok serem nih Ustaz perang salib. Justru perang salib itu harus kita bahas Ibu, karena ini berkaitan dengan suatu perang yang terlama di dunia, yaitu 200 tahun. Dan bukan motifnya agama, motifnya justru ekonomi, dan yang jadi korban sayang sekali umat Islam. Tapi umat Islam menang. Jadi dalam proses perang salib yang terjadi selama kurang lebih 7 kali ya, umat Islam yang pertama kalah tapi sisanya menang. Nah, dan perang salib ini pun memberi inspirasi kepada kita bagaimana membebaskan Al-Aqsa. Sekarang kan kita dirundung kesedihan yang mendalam Ibu. Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dijajah oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Kita bersedih. Tapi ingin sekali mungkin kita membela ya dan lain-lain. Tapi bagaimana cara membelanya, kita bisa belajar dari para pendahulu kita dulu. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa. Bukan semata-mata oleh Salahuddin Al-Ayyubinya saja Ibu. Tapi ada sebuah proses pendidikan yang panjang yang bisa melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bukan langsung misalnya nyerang gitu ya ke Al-Aqsa atau mengambil, enggak, justru ada proses pendidikan yang ini harus kita pelajari, bahwa untuk bangkit bangsa manapun maka harus dengan pendidikan yang baik. Nah, ini di perang salib.
Kemudian perang salib pun nanti ada efek kenapa orang Eropa bisa melek untuk bangkit dari zaman kegelapannya itu. Ini pun dari perang salib. Dan sayang sekali setelah perang salib kita umat Islam tertidur, Ibu. Tertidur ya. Sehingga nanti kita malah berbalik keadaannya. Dulu khairul ummah, nanti malah dijajah ya. Nah itu pelajaran di sini. Lalu yang ketujuh Turki Utsmani. Turki Utsmani kenapa Ustaz jalan-jalan ke Turki? Turki karena lagi famous sekarang Ibu ya. Famous ada apa? Kapadokia gitu. Kalau bulan madu ke 3 Ibu Eka mau ke sana kayaknya itu. Kemarin pernah cerita. Mau ke sana Ibu Eka Kapadokia. Enggak. Ke Mesir aja ke piramid ayo Ibu. Boleh ya. Ada guide-nya di sini langsung. Itu Kapadokia, Hagia Sophia dan lain-lain pokoknya lagi famous Turki. Tapi bukan karena itunya Ibu ya. Turki itu bukan dilihat hanya luaran seperti itu. Turki itu salah satu yang berperan dalam sejarah Islam. Kalau Daulah Umayyah itu sekitar 80 tahun ya, kurang dari 100 tahun, Abbasiyah 400 tahun, Turki Utsmani itu 600 tahun. Jadi dia berperan di dunia Islam selama 600 tahun, lama. Dan Turki Utsmani ini punya hubungan yang erat dengan para nenek moyang kita, yaitu sultan-sultan, raja-raja. Misalnya Pangeran Diponegoro, pahlawan Republik Indonesia, itu beliau ya, Panatagama, Panatagama, Khalifatullah ing Tanah Jawi, itu beliau punya hubungan yang erat dengan Turki Utsmani. Demikian juga Sultan Agung Heru Cokro, Hayune Cokro, lupa lagi bahasa Jawa, Sultan Agung dari Mataram juga, beliau juga punya ikatan erat, bahkan diberi gelar langsung Sultan dari Turki, ya. Itu hubungannya yang erat. Sultan Aceh juga demikian. Bahkan para wali songo, para ulama, institusi dakwah yang mengislamkan Pulau Jawa itu ada hubungan erat dengan Turki Utsmani. Jadi di sini perlu kita pelajari bagaimana relasi dengan kita bangsa-bangsa Nusantara. Selain itu, Turki itu kan bukan orang Arab, tapi bisa berperan bagi dunia Islam. Nah, di sini kita bisa belajar nanti, Ibu, bahwa tidak peduli apakah kita Indonesia, apakah kita Rusia, apakah kita apapun itu Cina, kalau mau berperan bagi Islam, Allah akan angkat derajatnya. Di sini ada spirit optimisme bagi kita bahwa kita Indonesia yang jumlah Islamnya terbanyak di dunia bisa nanti menjadi contoh Islam yang paling ideal dan memimpin dunia Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8 adalah Islam di Nusantara. Islam ini anasir yang sangat kuat sekali bagi perjuangan bangsa Nusantara. Sehingga dalam teks Undang-Undang Dasar ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kata Bung Tomo juga pada suatu ketika beliau pernah diundang untuk berbicara di Surabaya. Beliau mengatakan, kalau tidak ada kalimat takbir, entah bagaimana saya bisa menggerakkan pasukan untuk melawan penjajahan. Jadi begitu kuat Islam ini mendorong kemerdekaan bangsa Nusantara. Nah, kenapa ada Islam? Kenapa Islam ini begitu membuat membangkitkan ruhul jihad, perjuangan melawan penjajah dan lain-lain, akan kita bahas di episode terakhir, yaitu Islam di Nusantara. Ini penting Ibu, ini penting sekali membahas Islam di Nusantara ini. Nah, itu untuk sejarah Islam yang begitu luas. Nah, sekarang kurikulum sirahnya Ibu. Ntar saya kirim ini posternya. Kurikulum sirahnya. Mungkin nanti minta tolong ke Ibu Eka untuk dinotkan biar ini tidak hilang ya posternya, karena ini jadi panduan kita. Nah, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini tadi kan poin pertama di seri tarikh. Nah, kita apa aja yang dibahas di sirah sebenarnya nggak cukup Bu setahun itu ya untuk sirah aja. Untuk tarikh semua nggak cukup, bahkan untuk sirah aja nggak cukup. Ibu lihat deh kajian sirah yang diampu oleh misalnya Ustadz Salim Afila, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz lain gitu ya, yang ada di YouTube pun, di Arab pun, itu lama Ibu ya, karena memang sirah Nabi itu terlalu
terlalu banyak sudut, terlalu berkilau lah cahayanya gitu kalau bahasa metaforanya. Jadi pokoknya menarik sekali mengkajinya. Tidak cukup waktu yang sebentar itu. Tapi ya kita akan coba saja diefektifkan, mungkin dibagi beberapa sesi seperti ini. Yang pertama adalah mengenal sirah nabawiyah dan manfaat mempelajarinya. Ya sekarang mungkin. Nah, apakah cukup satu pertemuan untuk satu poin ini aja, kita lihat nanti waktu. Dan tergantung nanti Bu Eka apakah sudah ada warning untuk lampu kuning, itu nanti kita lihat. Kemudian kedua, keadaan dunia sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini penting Ibu, karena Islam ini agama dunia, bukan agama lokal, bukan yang terbatas pada kaum tertentu dan waktu tertentu. Dia rahmat bagi semesta alam. Maka kita tahu bagaimana keadaan dunia sebelum datangnya Rasul, sebelum datangnya Islam, dan seperti apa sih kebutuhan dunia kepada Islam. Karena nanti kita akan bandingkan peradaban India, peradaban Persia, peradaban Romawi, peradaban Mesir, peradaban Cina, pun peradaban di Nusantara. Kalau ada datanya nanti saya carikan. Bagaimana keadaan bangsa-bangsa ini, juga keadaan bangsa Arab yang memang membutuhkan sebuah reformasi. Maaf pakai PF, reformasi. Reformasi yang luar biasa, dan itu adalah Islam. Kemudian Jazirah Arab, tempat diutusnya Nabi Muhammad. Ini penting bagaimana ruang lingkup masyarakat Arab ketika itu. Misalnya sistem politik orang Arab, ekonomi orang Arab, sosial orang Arab, agama orang Arab. Mengapa bangsa Arab dipilih jadi pembawa risalah Islam? Mengapa Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Kenapa enggak di Bandung, di Lembur Teh Rina misalnya, di Lembur Ibu Popi? Kenapa enggak di sana aja? Kan enak ya, tinggal Kanjeng Nabi, mangga mohon gitu kan. Kenapa enggak di Sunda aja, atau enggak di Jawa misalnya, enggak di Batak, di kampung Ibu Eka? Nah, ini nanti akan dibahas. Apa sih karakteristik bangsa Arab sehingga siap untuk membawa cahaya Islam ke seluruh dunia dan lain-lain. Juga untuk menjawab, katanya Islam ini agama Arab. Ini akan kita jawab, betulkah Islam agama Arab? Padahal orang yang pertama, bangsa yang pertama menentang kedatangan Islam itu orang Arab sendiri. Nanti akan kita jawab di sesi yang ketiga ya. Kemudian kehidupan Rasulullah sebelum diutus menjadi Rasul. Rasul mah Ibu mulia. Sejak kecil pun, bahkan sebelum tadi lahir, sudah Allah jaga, sudah Allah kasih tanda bahwa dia akan jadi orang besar. Akan jadi pembawa risalah, akan jadi makhluk, akan menjadi makhluk yang paling mulia. Melebihi malaikat Ibu Nabi Muhammad. Kemuliaannya, karena malaikat mah nggak ada nafsu, wajar, soleh juga. Nabi Muhammad ada tapi Allah jaga, dan dia memang makhluk paling mulia. Melebihi para nabi dan para rasul yang lain. Bagaimana masa kecilnya, remajanya, nasab-nasabnya yang mulia, orang tua Nabi sampai Nabi Ismail itu terjaga. Demikian juga ini Bu, ada mitos, bukan mitos, ada usaha dulu di Jawa misalnya, ada yang mengatakan bahwa nasab Nabi Adam itu ya terhubung dengan dewa-dewa Jawa. Jadi Batara Guru Sang Hyang Widi itu katanya putra dari Sayyid Anwas. Sayyid Anwas itu putra dari Nabi Adam. Apakah betul itu? Atau itu hurufat bahasa kita? Bukan hurufat Ibu ya. Memang tidak betul, tapi itu strategi dakwah. Nah, kita akan bahas juga hal-hal seperti itu. Tentang nasab Nabi dan lain-lain, di mana itu di kehidupan Rasul sebelum diutus menjadi Rasul. Kemudian kehidupan Rasulullah setelah diutus menjadi Rasul. Bagaimana Nabi yang tadinya diberi gelar Al-Amin, dicintai, dipuji-puji, berubah justru jadi orang yang dicaci, dituduh gila, dituduh penyihir, ditimpakan kotoran onta ketika beribadah, diancam dibunuh dan lain-lain. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi mengalami ujian, mengalami tantangan iman, dan lain-lain kita akan bahas di sini. Bagaimana juga fase dakwah Nabi dari sirriyah ke jahriyah, dari sembunyi-sembunyi ke terang-terangan. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa begitulah kalau kita ingin sukses dalam berdakwah. Apalagi Ibu Solihah semua berada di Jepang, yang merupakan target dakwah yang Masya Allah, akhlak orang Jepang itu udah luar biasa. Tinggal kasih Islamnya Masya Allah, udah jadi Islam sempurna kayaknya orang Jepang itu ya. Kita bisa belajar dari perjalanan Rasul ini.
Kemudian hijrah ke Habasyah dan pemboikotan kaum muslimin. Kita akan bahas di situ nanti Habasyah itu apa gitu ya. Di mana letaknya sekarang Raja Negus itu siapa, kemudian apa motif hijrah ke Habasyah, kenapa juga Nabi Muhammad beserta pengikutnya diboikot, bagaimana tantangan yang dihadapi mereka, kesabaran yang luar biasa, kita akan bahas di sesi ini. Kemudian peristiwa Taif. Nah, peristiwa Taif ini Rasulullah dilempar dengan batu, luka dan lain-lain sampai malaikat pun marah, menjanjikan untuk menghancurkan penduduk Taif dengan gunung yang dirobohkan ke mereka. Tapi Nabi pemaaf, dan bagaimana nanti kita di situ ngambil ibrah untuk dakwah di era sini dan di era sekarang dan lain-lain. Isra Mi'raj juga, Isra Mi'raj banyak subhatnya yang mengatakan tidak mungkin dan lain-lain. Kita akan bahas secara dalil-dalil Quran dan Sunnah pun secara ilmiah. Ada jawabannya, ini kita bahas di sini. Kemudian Baiat Aqobah 1 dan 2. Ini titik awal Rasulullah SAW mendapatkan tempat nanti yang ideal untuk menyebarkan dakwahnya itu di Madinah. Dari Baiat Aqobah ini. Baiat Aqobah ini adalah sinyal optimis dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad setelah mengalami tantangan, kesusahan, apalagi sebelumnya peristiwa Taif, Isra Mi'raj itu kan disebut Amul Huzni ya. Tahun kesedihan, Ibu, istrinya wafat, pamannya wafat, di Taif dipermalukan. Ini tahun kesedihan, lalu Baiat Aqobah ini ada sinyal optimis, yaitu orang-orang dari Madinah. Kenapa juga Madinah kok bisa mudah menerima Islam? Karena ternyata ada Yahudi. Jadi Allah kirim Yahudi itu ternyata ada hikmah dari Allah. Kapan Yahudi itu datang ke Madinah itu jarang dibahas oleh orang yang ngebahas sirah, akan kita bedah itu, Bu ya. Di Arab ada bukunya Tarikhul Yahud fi Ardil Arab, itu yang jadi referensi saya, sejarah Yahudi di Jazirah Arab. Kita akan bahas dari itu ya. Kemudian hijrah Rasulullah ke Madinah, proses hijrahnya, perjalanannya, perihnya meninggalkan tanah air, dan lain-lain. Kemudian dasar-dasar pembangunan masyarakat Madinah oleh Rasulullah. Madinah itu masyarakat yang ideal, baik ya secara amaliyah agama yang sudah sempurna, pun secara sosial masyarakat. Sehingga ada istilah masyarakat madani, Ibu sering dengar istilah itu. Ini orang memuji istilah masyarakat madani ini. Kita akan gali di sini bagaimana sih dasar-dasar pembangunan masyarakat Madinah oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah peperangan sebelum perjanjian Hudaibiyah. Islam di sini dibolehkan oleh Allah untuk berperang mempertahankan diri. Bagaimana jihad yang benar dalam Islam? Apakah jihad yang diajarkan oleh ISIS itu yang teroris atau bagaimana? Benarkah jihad ini, ajaran jihad ini adalah sumbu terorisme? Kita akan jawab bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatasnamakan jihad seperti ISIS dan lain-lain, itu mereka berangkat dari semangat yang tinggi tanpa ilmu atau menyalahi konsep jihad yang diajarkan Islam. Kemudian peperangan yang dilakukan Nabi di sini ada strategi-strateginya, Ibu, termasuk perang Badar, perang Uhud. Kita akan bahas dari strategi militer. Jadi kita belajar sedikit agak-agak tentara gitu ya. Kan kita nggak perang, Ustadz. Nah, perang hidup sekarang bukan militer, Ibu. Perang yang lain, bisnis dan lain-lain bisa kita terapkan. Kalau di Jepang, Ibu, ada buku The Five of Ring. Pernah ada yang baca, Ibu? Itu buku yang dikarang oleh Miyamoto Musashi. Beliau itu ahli samurai Jepang ya, yang terkenal tak terkalahkan. Pernah mau kalah itu dan lawannya tangguh itu Sasaki Kojiro. Tapi ternyata kalah juga Sasaki Kojiro walaupun sangat berbakat Sasaki Kojiro ini. Dan nanti Miyamoto Musashi ini mengarang buku tadi The Five of Ring ini, 5 cincin. Nah, buku ini jadi buku favorit orang-orang yang ingin belajar strategi perang. Kalau di Cina ada Sun Tzu, The Art of War ya, rahasia perang, war atau apa bahasa Inggrisnya, rahasia perang itu. Seni perang. Nah di Jepang itu ada 5 cincin karangan Miyamoto Musashi. Tapi jarang sekali orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu Masya Allah strategi militernya. Nanti kita akan bahas itu di peperangan-peperangan ini. Sekali lagi bukan untuk berperang, Ibu, tapi untuk seni menghadapi hidup. Karena
tadi buku Miyamoto Musashi juga Ibu, itu oleh orang Barat bukan untuk ini, bukan untuk berperang, tapi untuk strategi bisnis, strategi perusahaan, strategi menjadi orang yang berprestasi dalam karirnya dan lain-lain. Nah, kita bisa terapkan di situ insya Allah. Lalu setelahnya apa? Perjanjian Hudaibiyah ya, peperangan sebelum perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, nah di sini ini terkait juga dengan strategi, diplomasi dan lain-lain. Kemudian bagaimana Rasulullah yang memiliki visi yang begitu jauh, karena para sahabat kita itu banyak yang keberatan atas isi perjanjian Hudaibiyah. Nah Rasulullah punya visi yang jauh karena memang dibimbing oleh wahyu dan strategik. Jadi ada istilah mundur ke belakang untuk maju, mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah, itu diterapin di perjanjian Hudaibiyah. Ini nanti kita akan bahas. Kemudian pembukaan kota Mekah. Nah, kenapa kota Mekah mesti dibuka? Kenapa setelah pembukaan kota Mekah ini seluruh bangsa Arab di Jazirah Arab ini berbondong-bondong masuk Islam tanpa ada paksaan, mereka sadar datang sendiri. Bagaimana juga sejarah Ka'bah akan kita bahas Ibu. Sejarah Ka'bah dan lain-lain insya Allah akan kita bahas di sini. Lalu peperangan setelah Fathul Makkah. Ternyata setelah Fathul Makkah pun masih ada bangsa-bangsa Arab yang lain yang tidak senang dengan keberadaan umat Islam. Sehingga nanti ada istilah perang Hunain dan lain-lain. Romawi juga ada istilah nanti perang Mu'tah dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di sini. Lalu Haji Wada dan wafatnya Rasulullah SAW. Kita akan bahas ini. Juga wasiat-wasiat Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang seperti Abu Hurairah dan lain-lain yang khusus ya, kita akan sedikit nanti share isi wasiat-wasiat itu. Nah terakhir, kalau sudah selesai edisi sirah ini, maka kita akan membahas tentang kilau keteladanan Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Banyak Ibu, dalam hal leadership, kepemimpinan, kita akan bahas ini pakai analisis ilmu leadership modern Ibu ya. Saya juga referensinya di Arab banyak. Nah, di Indonesia ada yaitu Super Leader, Super Manager, karangan Dr. Syafi'i Antonio. Beliau mu'alaf Tiongkok yang masuk Islam, orang Sukabumi, orang Tiongkok, ya Cina, masuk Islam, lalu mondok di Sukabumi sampai hafal Alfiyah, Ibu 1000 bait, lalu jadi pakar ekonomi Islam, ya, kuliahnya di Urdun, di Jordan, dan di Australia. Dan menjadi ketua dewan ekonomi syariah di Malaysia dan Qatar kalau tidak salah ya. Nah itu beliau punya buku namanya Super Leader, Super Manager, itu diantara salah satu yang akan saya jadikan referensi, mencakup semua sisi kepribadian Rasulullah dari bidang leadership, bisnis, kepemimpinan, keluarga, dakwah, sosial, politik, sistem hukum, pendidikan, dan strategi militer. Ini seolah-olah kayak penutup yang lebih praktis bahwa sirah yang telah kita tadi jelajahi itu ternyata praktis dalam manajemen, dalam kita menghadapi hidup kita di dunia nyata gitu ya. Nah, dan selain itu insya Allah setiap sesi sirah ini kita akan mengadakan sebuah renungan. Karena memang harus ditarik juga ke dunia realitas Ibu. Misalnya Rasulullah dakwah Syria gini kita ambil nanti ibrohnya, hikmahnya agar bisa kita tadi bawa nilai-nilai itu dalam dunia realitas, dalam kehidupan nyata. Itu mungkin gaya saya Ibu ya dalam menyampaikan sirah. Jadi akan ada setiap sesi itu ibrohnya biar kita semakin menjiwai sejarah Nabi Muhammad SAW ini. Nah sekarang kita masuk ke sirahnya, pengertian sirah. Apa sih pengertian sirah? Bentar saya share. Sirah itu terdiri dari 2 kata Ibu. Yaitu as-sirah an-nabawiyah. Pertama as-sirah. As-sirah itu berasal dari kata saro yasiru sirotan. Artinya apa? Nah ini dia as-sunnatu, jalan, awit tariqatu atau metode, awil halatu atau keadaan, allati yakunu syai'u 'alaiha, yang mana suatu perkara berdiri di atasnya. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah as-sunnah, jalan.
Jadi sirah itu artinya jalan. Makanya ada pepatah yang populer ketika saya dulu mondok, Ibu. Man saro ala darbin wasola. Siapa yang jalan di jalan yang semestinya, maka dia akan sampai ke tujuan yang dia inginkan. Nah, itu ada kata saro, artinya jalan. Jadi siro itu artinya jalan. Awit toriko atau metode atau cara. Metode atau cara. Karena dalam sirah itu kan perjalanan Nabi itu, Ibu. Ada cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi berdiplomasi, cara Nabi membimbing keluarga, cara Nabi berdakwah. Nah, itu dari kata sirah yang artinya torikoh, jalan. Awil halah atau keadaan. Yang mana suatu perkara berdiri di atasnya. Misalnya dalam Al-Quran, surah Toha, Qala berkata Allah, khuzha, ambillah itu Musa, tongkat itu, wala takhaf, kamu jangan takut, sana'iduha, kami akan mengembalikannya, sirotahal ula, sebagaimana keadaannya semula. Jadi Nabi Musa itu kan diadu tuh, Ibu, dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Tongkatnya ia jatuhkan berubah jadi ular. Nah, Nabi Musa itu agak takut juga ngambil ular, karena tadi tongkat ini tiba-tiba jadi ular gitu. Nah, Allah berfirman, khudha, ambil ular itu, wala takhaf, jangan takut, sanu'iduha, kami akan kembalikan sirota. Nah, kata siroh, keadaan, sirotaha, keadaannya, al-ula yang pertama, yaitu jadi tongkat lagi. Jadi pas Nabi Musa ambil, udah jadi tongkat lagi. Itu siroh secara etimologi. Sedangkan an-nabawiyah, saya tidak sertakan di poster, Ibu. Kenapa? Karena memang udah ma'ruf ya, udah diketahui, yaitu dari kata Nabi. Nabi itu utusan Allah, dan di situ ada alif lamnya, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada ya-nya, nabawiyah, yahwiyah, itu namanya ya nisbah, berarti asirah, sejarah atau jalan atau keadaan, an-nabawiyah, kenabian, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada ya nisbahnya yang artinya sifat yang berarti kenabian. Itu sirah secara apa? Secara etimologi atau bahasa. Sekarang sirah secara terminologi. Terminologi itu menurut pakar yang bergelut di bidang yang sedang kita bahas. Berarti dalam hal ini menurut pakar sirah, yaitu menurut para ulama. Di sini saya mengutip pendapat salah satu ulama Mesir. Ada namanya di bawah. Saya baca dulu ininya teks Arabnya. Zikru makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al wa takrirat haqiqatan au hukman wasifati al khuluqiyati wal khalqiyati hatta al harakat was sakanat yaqbatan au manaman illa anna musannifu as-siyar dhammu fatrata ma qabla wiladatihi lirtibatiha bil miladis syarif wali ilqa'id dawi ala halatil ardi amatan qabla maulidih wa halatal arab khasatan mimma yufidu fi dirasatiha wa fahmiha. Artinya apa? Mempelajari apa yang ada pada diri Nabi. Jadi yang ada pada diri Nabi seluruhnya berupa apa? Dalam hal ucapan Nabi. Jadi mencakup hadis, Ibu. Jadi belajar sirah itu kita secara tidak langsung udah ada gambaran hadis Nabi itu kayak gimana. Walaupun Ibu belum belajar misalnya ilmu hadis, tapi Ibu udah kegambar. Di enaknya sirah itu jadi kayak kata orang itu menyelam sambil minum air. Tapi menurut saya kurang ekstrim kalau menyelam sambil minum air. Menyelam sambil bawa termos, sambil ketemu Putri Duyung, sambil ketemu SpongeBob, Squidward dan lain-lain. ke Bikini Bottom ya jadinya. Jadi begitu Jadi belajar sirah itu kita belajar banyak gitu, Ibu. Kita asik melipat tempat dan waktu ke zaman Nabi. Dan kita sekaligus panen pengetahuan bahwa oh Nabi itu gini berarti hadis, oh Nabi itu gini oh berarti akidah, oh Nabi itu ayatnya turunnya gini oh berarti ilmu Al-Quran. Itulah sirah, Ibu ya. Termasuk belum tadi strategi militer, ekonomi, itulah sirah enaknya. Nah, dalam hal ucapan, tindakan Nabi, jalannya, duduknya, tidurnya, terjaganya, apalagi misalnya keputusan-keputusannya dan lain-lain. Ketetapan itu jadi Nabi tidak melarang pun Nabi tidak menyuruh, jadi membolehkan, diamnya Nabi membolehkan itu. Jadi ini pun termasuk definisi hadis, Ibu ya.
hukum yang Nabi tegakkan tentu dia adalah wahyu. Dan tentu Al-Quran, karena Nabi adalah khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Quran. Akhlak Nabi yang luar biasa, lemah lembutnya. Nabi itu luar biasa, Ibu, merubah kawan menjadi lawan. Umar itu penentang Islam jadi pembela Islam. Nah, bagaimana rahasianya? Itu kita akan bahas di sirah. Dan sifat fisik Nabi. Nabi mah, Ibu, senyumnya, diamnya, jalannya itu ada bahasannya. Semua sifat fisiknya ada nanti di kitab yang akan kita jelaskan. Nah, itu dibahas di sirah. Bahkan gerakan dan diamnya saat tidur maupun terjaga. Itu lengkap sekali. Ada nggak, Ibu, sejarah biografi orang yang jelas banget sampai sedetail-detail gitu? Nggak ada. Itu karena Nabi mah begitu indah, Ibu. Tidak hanya indah satu sisi, semuanya indah sehingga begitu lengkap. Sirah mah begitu lengkap pribadi Nabi. Kalau kita ingin mulia, Ibu ya, udah terapin aja sirah dalam kehidupan kita. Kita nggak usah mikirin yang lain-lain. Nanti meninggal, insya Allah masuk surga, Ibu, insya Allah. Ya. Namun para penulis sirah memasukkan masa sebelum kelahiran Nabi. Walaupun itu kan bukan sejarah Nabi karena sebelum kelahiran Nabi. Tapi dimasukkan ke sirah. Kenapa? Karena berkaitan dengan kelahirannya yang mulia. Jadi lahir Nabi mah mulia, Ibu. Makanya ada istilah maulid ya. Ada sebagian golongan yang suka melaksanakan maulid. Di kampung saya juga suka ramai itu karena lahirnya Nabi itu mulia. Itu kan masalah furu, Ibu ya. Mau dilaksanain mau enggak, beda pendapat silakan. Tapi yang jelas kita sama-sama sepakat bahwa lahirnya Nabi itu membawa kemuliaan dan keberkahan. Karena membawa kemuliaan dan keberkahan maka dibahas peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi. Kemudian juga untuk menjelaskan keadaan dunia sebelum kehadirannya secara umum. Untuk menjelaskan keadaan dunia sebelum kehadirannya secara umum. Peradaban India gimana keadaannya? Peradaban Persia bagaimana keadaannya? Romawi, Mesir, Cina, mungkin Nusantara, pun masyarakat Arab bagaimana keadaannya? Bagaimana kebutuhan dunia akan risalah yang agung ini? Risalah yang rahmat bagi semesta alam. Akan dibahas di sini. Di sirah. Dan kondisi bangsa Arab secara khusus, tadi bangsa Arab juga sudah saya singgung, yang berguna dalam mempelajari dan memahami sirah. Itu semua berguna untuk mempelajari dan memahami sirah. Oh, ini, Ibu, komprehensif sekali. Itulah sirah Nabi. Ada nggak biografi yang kayak gitu? Nggak ada, Ibu. Inilah luar biasanya sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mah ideologi Islam, agama Islam, Ibu ya, bukan tataran teori saja. Sudah ada contoh, cuman kita nggak mau belajar aja, Ibu. Kok Islam kayak gitu ya? Kita ngelihatnya Islam yang sekarang atau Muslim sekarang yang nggak paham agama. Tapi coba kita lihat sosok teladan yang sudah mempraktekkan Quran, yang sudah seluruh kehidupannya adalah Al-Quran. Kita akan tahu bahwa Islam itu Masya Allah begitu agungnya ya. Nah, ini bisa kita ketahui dengan sirah. Selanjutnya, manfaat mempelajari sirah. Sebentar. Saya share dulu. Sudah sampai ya. Keutamaan mempelajarinya. Pertama, dia adalah sirah salah satu faktor terpenting untuk memahami agama Islam. Jika boleh kita menamai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai wahyu yang bersifat teori, maka sirah Nabawiyah adalah wahyu yang bersifat amali. Jadi kalau Quran dan Sunnah sebagai paduan hidup kita, Ibu, boleh kita katakan dia ini hanya teori saja, maka sirah Nabawiyah adalah praktek dari kedua tadi, Quran dan Sunnah itu. Karena memang Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan di atas bumi. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yamshi alal ardi. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan di atas bumi. Jadi kalau ingin tahu Al-Quran, lihat Nabi Muhammad. Ingin tahu keindahan Al-Quran, lihat Nabi Muhammad. Kalau kita belajar ilmu keislaman, Ibu belajar akidah, itu fokusnya adalah kepada dasar-dasar agama, kepada keyakinan dan pikiran. Jadi akidah itu membuat iman atau keyakinan di hati yakin dan otak tenang. Karena memang Ibu belajar akidah itu bukan hanya
berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi juga ada dalil-dalil argumentasi rasional. Nah ini penting, apalagi ibu di Jepang harus belajar ilmu akidah ini, karena akan berhadapan dengan masyarakat yang saintifik, yang kritis, yang berperadaban tinggi. Jepang, negara maju. Nah, kadang tidak masuk dengan Quran dan Sunnah. Itu bagi kita masuk, ibu, karena mengimani. Bagi orang Jepang, mungkin gak masuk, harus pakai pendekatan rasional. Nah, di ilmu akidah itu ada. Di ilmu akidah itu fokusnya itu, membuat kita yakin pada dasar-dasar agama, beriman pada Allah, nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan lain-lain. Dan juga rasional kita tenang, bukan tenang terjawab gitu ya, tidak ragu. Jadi otak dan hati itu terjawab. Dan dia bersifat pemikiran, world view, cara pandang seorang terhadap dunia. Itulah akidah. Tapi hanya satu sisi saja itu ilmu akidah. Ilmu fikih atau syariah itu bersifat teoritis. Misalnya, bersifat amali, praktis, maaf. Ada yang membahas tentang ibadah seorang dengan hambanya. Itu namanya fiqhul ibadat. Kemarin mungkin sama istri saya di episode fikih sudah dibahas ya. Tapi saya review sedikit. Fiqhul ibadat itu fikih tentang seorang hamba kepada Tuhannya Allah. Itu fiqhul ibadat. Ada munakahat. Ini seorang manusia dengan pasangannya. Suami istri, cara menghitbah, cara mencerai, hak-hak suami istri dan lain-lain. Itu praktik munakahat yang baik. Itu di fiqhul munakahat. Lalu ada yang disebut interaksi yang lebih luas lagi sesama manusia dalam hal ekonomi, namanya muamalat. Fikih muamalat, bagaimana riba, bagaimana hukum ini, hukum itu. Nah, itu. Ada lagi namanya fiqhul jinayat, kriminalitas, dan lain-lain. Ada lagi fiqhul siasat, itu peradaban. Nah, itu semua amali, teori, bukan seperti tadi, keyakinan, pikiran, bukan. Hanya satu sisi saja, itu fikih. Makanya fikih mah nanyanya hukumnya apa, gimana ngamalinya kan gitu. Itu fikih satu sisi. Akhlak yang ketiga. Akhlak itu bagaimana mensucikan hati. Jadi ibu, bedanya moral dengan akhlak. Kalau moral itu minus wahyu, kalau akhlak itu moral plus wahyu. Jadi dalam Islam orang senyum, baik, oke. Tapi kalau hatinya bermasalah, nah itu kurang baik. Nah itu Islam sempurna. Jadi bukan hanya karakter zohir yang terlihat, tapi juga karakter hati. Nah itu di akhlak. Tapi itu pun hanya sisi apa? Sisi akhlak saja. Akhlak pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Nah itu fokusnya ke sana. Tapi sirah ibu, semuanya tercakup tuh yang tadi itu yang 3. Lah karena Nabi ngamalin semua. Nabi ngajarin semua. Itulah sirah. Itulah sirah Rasulullah SAW, luar biasanya. Kita juga ibu bisa tahu, kalau ibu senang tafsir, kita tahu asbabun nuzulnya. Misalnya di surat Ali Imran, itu ada peristiwa perang Uhud. Kan ayatnya tidak terlalu gamblang menjelasin semua peristiwa Uhud. Karena memang apa? Quran mah bukan buku sejarah, Quran mah wahyu. Cuman dijelaskan hikmah dan gambaran perangnya aja. Di surat Al-Ahzab ada tentang perang ini, perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu juga ringkas gambarannya aja. Tapi penyebabnya apa, jalannya perang apa, tidak dijelaskan. Nah, kalau kita belajar sirah, kita jadi tahu. Jadi jelas, terang, seterang mentari. Demikian juga kenapa misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kok nama Tuhanmu enggak bismillah? Kok nama Tuhanmu enggak bismillah? Itu ada asbabun nuzulnya. Kenapa baru di surat Al-Ikhlas ada Qul huwallahu ahad, sementara tadi di surat Al-Alaq Iqra bismi rabbik dengan nama Tuhanmu. Di surat Al-Mudassir wa rabbaka dengan kepada Tuhanmu, fakabbir, hendaklah engkau membesarkan, tidak disebut Allah, tapi baru di Qul huwallahu ahad disebut nama Allah. Kenapa itu? Itu di asbabun nuzul. Sama hadis juga ibu. Hadis juga demikian. Namanya ada asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Nah itu kalau kita tidak tahu sirah, tidak belajar sirah, maka itu agak sulit ya. Misalnya ada hadis, saya lupa bahasa Arabnya, tapi intinya ada kalimat akhirnya itu falaisa minna. Siapa yang menipu kami dalam hadis, maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Kalau kita tidak tahu sejarah ini, hadis ini ada, kita enggak tergambar jelas. Ternyata sejarah hadis ini turun
keluar itu karena ada seorang pedagang di Madinah, pedagang gandum gitu ya, atau tepung, yang dia ini laris Ibu. Larisnya karena dia suka numpuk tepung, indah sekali ya, tepungnya bagus sampai kelihatan orang senang beli di sana, tapi ternyata di dalam tumpukannya itu, di dalamnya yang nggak kelihatan tuh tepungnya jelek gitu, bahkan dikasih air agar berat. Nah, Nabi tahu, pas Nabi datang ke pedagang itu diambil yang di dalamnya yang jelek, di dalam tumpukan itu, terus ada hadis itu. Nah, kita kan jadi tahu ya, dengan apa? Dengan sirah nabawiyah. Yang kedua, di paling kanan, di sebelah kanan, sirah merupakan kurikulum paripurna bagi kehidupan manusia. Ia adalah kurikulum paripurna bagi kehidupan yang mencakup aspek agama dan peradaban, etika dan kebudayaan, ekonomi dan pendidikan, sosial dan politik, perjuangan dan dakwah. Itu sirah itu mencakup semuanya, Ibu. Dia kurikulum yang paripurna. Pendidikannya itu luar biasa kalau kita belajar sejarah, kita dididik berbagai aspek. Seperti yang saya sampaikan tadi, Dr. Syafni Antonio menulis Super Leader, Super Manager, itu semua aspek keunggulan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana enggak unggul? Wong beliau ini makhluk sempurna, beliau ini Nabi yang paling sempurna. Yang beda dengan kita, Ibu. Di kita ya, Nabi Muhammad mah gini dulu sebelum ngebedain dengan kita. Nabi Muhammad mah Ibu di depan istrinya luar biasa. Di depan sahabatnya pengajar yang luar biasa bagi sahabatnya, bagi murid-muridnya. Di pasar juga orang yang luar biasa. Di depan para prajuritnya beliau adalah panglima yang tangguh. Ketika banyak utusan datang, beliau adalah negarawan, diplomat yang ulung. Ketika di pasar, beliau ekonom dan bisnismen yang luar biasa. Semua sisinya Nabi Muhammad itu hebat. Beda dengan kita, Ibu. Kita mah mungkin ada seorang jenderal, bintangnya banyak, berkarisma, udah berdehem aja gitu, baru berdehem aja, mungkin anak buahnya udah langsung segan gitu, langsung takut gitu, segan. Tapi pas kembali ke istrinya malah menjadi istiqomah. Ibu tahu istiqomah? Ikatan suami takut istri saat di rumah. Jadi pas di depan tentaranya gagah, pas di depan istrinya jadi seperti ayam yang kena air gitu ya. Nah itu kita, Nabi Muhammad dimanapun luar biasa. Nah, itulah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita belajar sirah ya kita belajar sebuah kurikulum yang paripurna bagi manusia. Makanya tidak heran Ibu, Michael Hart itu orang Yahudi menulis sebuah buku yang berjudul, mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya salah, The 100 Ranking Most Inventing Person in History. Bahasa Inggrisnya jelek, maaf. Pokoknya 100 tokoh orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Itu Nabi Muhammad Ibu yang pertama. Dia orang Yahudi. Yang kedua baru Isaac Newton. Yesus, Nabi Isa itu baru nomor ketiga. Michael Hart itu Yahudi, Ibu. Itu luar biasanya Nabi Muhammad karena begitu sempurna. Kemudian yang ketiga, sirah ialah jalan memahami kepribadian Nabi Muhammad, teladan seluruh umat manusia. Dengannya kita mengenal kehidupan sosok agung yang menjadi rahmat bagi semesta alam, kelahirannya, kehidupan, perjuangan, mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan, dakwah dan keistimewaan setiap aspek hidupnya. Sejarah hidup yang berbeda dengan tokoh besar manapun. Ada enggak tokoh besar yang sampai duduknya pun ditulis, yang tidurnya pun jadi inspirasi? Enggak ada. Beliau semua sisinya tadi hebat. Nah, ditambah Ibu ya, di atas itu semua, sebab di atas semua keagungannya, ia adalah utusan Allah. Tuhan seru sekalian alam. Ibaratnya kayak gini Bu logikanya, kita semua ini dilempar ke bumi ya. Setelah itu Allah ngasih kepada kita aturan agar kita di dunia ini mulia dan di akhirat selamat. Aturan itu berupa apa? Ya wahyu dari Allah. Tapi tidak semua bisa berinteraksi dengan Allah. Maka Allah ngutus para rasul, para nabi. Nah, nabi paling sempurna, rasul paling sempurna itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inilah yang menyampaikan aturan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlaknya, kepribadiannya juga adalah representasi daripada wahyu itu sendiri. Gak mulia gimana gitu ya, begitu mulianya. Lalu kita mempelajari manusia agung ini, Masya Allah, luar biasa. Itulah sirah. Yang keempat, sirah adalah rumus kebangkitan peradaban.
Nabi Muhammad dengan bimbingan wahyu Allah telah mentransformasi kehidupan jahiliyah menjadi Islamiyah, kekufuran menjadi keimanan, kebodohan menjadi kecintaan pada ilmu, perpecahan menjadi persatuan, kegelapan menjadi cahaya. Perjalanan hidupnya adalah referensi terbaik kebangkitan sebuah peradaban. Sejarah itu berulang, Ibu. Rumusnya berulang, walaupun zaman berbeda. Nabi Muhammad dulu berada di tengah masyarakat yang dikucilkan oleh dunia. Ibu tahu Mekah itu yang pernah umroh ya, pernah haji Ibu Eka, itu kering kerontang. Jangankan ada bunga sakura ini ya. Ini aja taman aja, itu pun baru zaman Saudi. Sekarang ada taman itu kalau tidak disiram berapa kali sehari itu kering langsung, Bu. Dan tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Korma itu bukan di Mekah, korma itu kayak di Taif, di Madinah, buah-buahan. Mekah itu kering kerontang. Cuman karena ada Ka'bah dan sumur Zam-Zam, akhirnya jadi ada penduduknya di sana. Dan penduduknya itu suka berdagang. Masyarakatnya apa? Buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Nabi Muhammad lahir di tengah kondisi ini, dengan bimbingan wahyu, dengan kepribadiannya yang memang Al-Quran, bisa mentransformasi suatu masyarakat yang tidak diperhitungkan. Romawi, Persia nggak mau Ibu ngejajahnya. Kenapa? Ngapain kering kerontang, masyarakatnya keras gitu ya, suka ribut masalah sepele. Lalu Nabi Muhammad dengan bimbingan wahyu dan kepribadiannya Al-Quran mentransformasi masyarakat yang tidak masuk akal untuk dirubah menjadi umat yang khairul qurun, menaklukkan Persia dan Romawi. Kita ambil contoh sederhananya kayak gini. Katakanlah orang Papua lah. Papua ya yang dikucilkan tiba-tiba menaklukkan Amerika dan Rusia. Wah, tidak masuk akal kan? Nah, itu dulu itu. Rasulullah bisa mentransformasi itu. Yang tadinya tidak membaca jadi umat berpengetahuan. Lahir Ibnu Sina, Ibnu Haisam, Al-Biruni, Al-Jabi, Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi itu yang penemu Al-Jabar itu. Itu Al-Jabar itu kan dari kata Al-Khwarizmi itu. Masih banyak lagi tak terhitung, Bu ya. Ibnu Farmas dan lain-lain. Menjadi peradaban yang paling hebat di masanya. Bahkan nanti mewarnai Eropa. Di London, di tahun ketika Islam menguasai Spanyol, katanya kalau hujan itu ya di London dan di Paris, kalau hujan itu Ibu sampai air itu mengenang ke pinggang. Dan di sana Raja Prancis itu tidak pernah mandi kecuali 1 kali seumur hidup. Sementara di Spanyol, di sana sudah lahir perpustakaan buku yang luar biasa, jalan-jalan yang bermarmer gitu. Kemudian pemandian di mana-mana. Sampai sekarang mungkin Ibu Rina kemarin main ke Spanyol itu masih ada istilah hamam di Spanyol. Pemandian peninggalan daripada umat Islam. Cuma kapan Ibu? Oh, masih mahasiswa. Oh, selama ya Ibu ya. Oh, belum ada Instagram. Sudah lama berarti Ibu ya kalau Ibu masih Rina masih mahasiswa mah. Nah, itu ada hamam. 27 selalu. Awet muda ya Teh. Iya, itu ada hamam, itu sisa-sisa peradaban Islam. Nah, itu bisa ditransformasi oleh apa? Ya oleh Rasulullah SAW. Dan kita nanti akan belajar rumusnya itu. Bagaimana bisa seperti itu. Apalagi kalau kita lihat realitas, Ibu melihat umat Islam saat ini. Kita bandingkan misalnya umat Islam dengan negara Barat, dengan negara-negara Eropa, dengan bangsa-bangsa timur seperti Jepang, Korea Selatan, China ya. Itu kita kalah bahkan sama India juga ya. Secara ilmu komputer itu lebih unggul India. Secara militer pun India ketiga di dunia. Kita ini di media dijelek-jelekan dan lain-lain. Kalau kita melihat realitas kadang kita inferior sebagai muslim. Itu kalau kita melihat realitas. Tapi kalau kita lihat sejarah Nabi, lihat keagungan sejarah Islam, lihat konsep Al-Quran yang luar biasa tentang peradaban, maka kita tahu bahwa nenek moyang kita dulu pernah berjaya, pernah menjadi umat yang terbaik. Belajar sirah itu pun belajar sejarah Ibu bukan untuk romantisisme bahwa dulu kita pernah ini dulu, bukan, tapi justru untuk membangun masa depan. Kayak anak, seorang anak gitu ya, yang dia itu nggak naik-naik kelas, tapi diceritain bapaknya dulu pernah
juara olimpiade misalnya, internasional itu kan ada spirit tersendiri. Nah, kita di sirah ini kita akan nanti belajar rumus-rumus peradaban yang menjadikan Rasulullah SAW ini perubah dunia di zamannya, bahkan sampai sekarang pengaruhnya masih terasa. Saya ingat kata Snokhorgen, Ibu. Snokhorgen ini mata-mata Belanda yang datang ke Aceh untuk tahu kelemahan Aceh, dan nanti Belanda akhirnya berhasil menjajah Aceh. Dia mengatakan sejarah menunjukkan tiada satupun legenda ini yang menyamai bahkan sebagian dari apa yang Muhammad capai. Seluruh jiwa raganya ia curahkan untuk satu tujuan, menyatukan manusia dalam pengabdian kepada Tuhan dalam aturan-aturan ketinggian moral. Itu Snokhorgen yang merupakan mata-mata Belanda yang dengki dan benci kepada perlawanan Islam yang keras terhadap Belanda. Mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Orang lain tahu sejarah Nabi Muhammad. Masa kita umatnya cuman sekedar berhenti di sholawat dan menyenandungkan pujian saja kepada beliau. Jangan berhenti di situ saja. Kita lanjutkan bahwa kita ingin hidup dengan sunnah-sunnahnya. Kita ingin meneladani setiap jejak hidupnya. Inilah sirah nabawiyah. Dengan mempelajari ilmu ini kita sedang menelusuri senyum dan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada sebenarnya yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang referensi-referensi dan kitab-kitab yang terkenal terkait sirah nabawiyah, tapi sepertinya waktu sudah habis ya Ibu Eka ya. Sudah hampir jam 9 ya, dan saya juga ada kelas tahsin setelah ini sepertinya Bu Eka. Jadi untuk kitab-kitab yang terkenal seputar sirah pun yang kontemporer ataupun yang Indonesia juga yang sudah diterjemah Indonesia, mungkin nanti akan saya review di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang perlu PDF-nya nanti juga saya kirim di grup atau bisa japri ke saya Ibu ya. Tapi untuk menjelaskan kitab-kitab itu tidak cukup rasanya waktunya karena panjang juga. Itu saja dari saya. Ada sesi pertanyaan? Tidak ada Ibu Eka? Tidak cukup ya Ibu? Boleh satu pertanyaan. Mangga Ibu ya. Silakan. Baik, kalau tidak ada, berarti saya kembalikan lagi ke Ibu Eka. Terima kasih Ibu-Ibu Soleha, Bunda-Bunda Soleha yang sudah mencurahkan perhatiannya. Mohon maaf kekurangan kehilafannya. Insya Allah jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Eka. Oh